Di dalam rasa syukur kami atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan, bahkan juga atas pelayanan-Mu bagi kami, termasuk juga atas kesempatan beribadah pada hari yang Tuhan kuduskan di rumah yang Tuhan kuduskan ini. Bahkan juga untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami. Kami memohon Tuhan menyapa dan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami datang dan berada di dalam berbagai pergumulan, termasuklah wabah dan sakit penyakit yang masih menimpa dan melanda dunia ini, termasuk negara kami dan kota kami. Tuhan kiranya menolong kami menang dalam segala pergumulan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar dengan sukacita di dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup dan pelayan agung, dan Roh Kudus yang senantiasa menaungi dan menghibur kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya menurunkan masker saya supaya saya lebih mudah membacakan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan dan menyampaikan pemberitaan atasnya. Pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua ke Jemaat Korintus, pasal 6 ayat 1 sampai 10, di bawah judul Paulus dalam pelayanannya. Teksnya ada juga di depan kita maupun di lembaran warta jemaat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, dan sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab.
Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang ada di ruang gereja ini, termasuk saudara-saudara yang ada di balkon, dan juga saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun yang dapat ikut ambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Siapakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang belum pernah ikut dalam pelayanan? Saya yakin semua kita pasti akan menyatakan, saya bukan hanya pernah, tapi juga terus dan akan selalu demikian. Baiklah, tapi segera menyusul pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan pelayanan? Di manakah kita menjalankan pelayanan? Dan apa motivasi kita atau yang menggerakkan kita untuk melayani atau menjalankan pelayanan? Beberapa waktu yang lalu, suatu persekutuan atau seksi kaum perempuan di salah satu jemaat GKPI, tidak usah saya sebut namanya, tapi seingat saya bukan seksi perempuan jemaat GKPI Satria ini, pergi mengadakan tur ke Sulawesi Utara dengan tujuan atau dengan semboyan melayani. Wah, hebat. Ada sekitar 30-an orang yang berangkat. Mereka memang beribadah minggu di sebuah jemaat gemim di sana. Lalu juga mungkin sekadar persembahan. Tapi sebagian besar waktu adalah berpiknik, termasuk ke Bunaken, tempat menyelam dan melihat pemandangan di bawah permukaan air. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah ini pelayanan atau justru mendapat pelayanan? Jemaat yang mereka kunjungi menjadi sangat repot, menyiapkan penginapan, makanan, minuman, dan sebagainya. Tapi dengan bangga ibu-ibu kita mengatakan, kami sudah menjalankan pelayanan. Ini bukan hanya dilakukan oleh seksi perempuan di jemaat yang tadi saya sebut itu, walaupun namanya tidak secara eksplisit saya sebut, tapi ini dilakukan oleh banyak orang Kristen, tapi bahkan juga yang bukan Kristen. Seringkali juga pelayanan dipahami secara sempit hanya di lingkungan gereja. Oh, tentu kita yang melayani di gereja juga melakukan itu dengan sukacita, entah sebagai pengkhotbah, sebagai liturgis, sebagai pembaca warta jemaat, musikus, pengguna atau pengelola alat-alat rekaman dan alat-alat pemancar siaran dan sebagainya. Tetapi pelayanan tentu tidak hanya terbatas di lingkungan gereja saja. Johannes Calvin mengatakan bahwa dunia ini, bahkan alam semesta ini adalah Theatrum Gloria Dei, panggung kemuliaan Allah. Yang di sana Allah juga melayani dan kita umatnya diajak juga untuk melayani. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara bekerja di sebuah instansi atau bahkan juga bekerja secara mandiri sebagai wirausaha, apalagi di zaman pandemi ini tiba-tiba banyak orang jadi pengusaha ya, pilot jadi pedagang mie ayam dan sebagainya, itu juga adalah bagian dari pelayanan. Bahkan kita yang sibuk atau aktif di rumah masing-masing,
Entah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, juga itu adalah ruang pelayanan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan juga kepada sanak keluarga kita yang mungkin bergabung dengan kita di tengah-tengah keluarga kita. Yang juga tidak kurang penting untuk kita pikirkan atau kita jawab adalah apa motivasi kita. Ada banyak hal yang bisa mendorong kita untuk melaksanakan pelayanan. Pertama-tama tentu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita. Di dalam bahasa Jerman, ibadah minggu seperti ini disebut Gottesdienst. Kalau dalam bahasa Belanda, Gottesdienst, artinya pelayanan Tuhan. Di ibadah seperti ini justru Tuhan yang melayani kita, walaupun kita juga ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan kita ikut ambil bagian justru didorong oleh motivasi atau pendorong untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ada beberapa motivasi lain yang bisa mendorong kita. Di dalam Matius 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan, karena anak manusia, pakai huruf besar, yaitu dirinya sendiri, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan ini menjadi salah satu motif bagi kita, atau motivasi, yaitu untuk meneladani Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja sudah datang untuk dilayani, apalagi untuk melayani, apalagi bagi kita yang menjadi pengikutnya. Ada banyak lagi motif-motif yang positif. Tetapi ada juga motif-motif yang kurang positif, termasuk dalam kehidupan bergereja. Saya beberapa kali diminta oleh sejumlah gereja ataupun jemaat untuk ikut menulis dalam buku peringatan ulang tahun atau jubileum mereka. Lalu ditulislah macam-macam hal di situ. Lalu di satu ketika ada yang protes. Nama bapak kami tidak ada di buku ini. Bapak kami dulu yang mendirikan gereja ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Di situ terlihat bahwa kadang-kadang ada yang ikut melayani, entah di gereja dimanapun, karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, ingin dikenang namanya. Saya yakin, paling tidak saya berharap di jemaat kita ini tidak ada orang yang ikut melayani didorong oleh motivasi untuk mencari pujian, penghargaan, ataupun jabatan dan sebagainya. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, ketika kita melayani dimanapun pelayanan itu kita jalankan, apakah kita selalu dihargai dan dipuji? Apakah orang yang kita layani selalu mengucapkan terima kasih? Mestinya begitu ya, tapi seringkali tidak demikian. Di dalam lingkungan masyarakat Batak, termasuk gereja-gereja Batak, kadang-kadang ada ungkapan, napa teal-teal hondoi, sok melayani, pajago-jagohon, dan sebagainya. Berhadapan dengan situasi itu, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita membalas atau tetap tegar, atau justru kita mengundurkan diri dari pelayanan, atau mencerca balik orang yang mencerca kita? Satu ketika saya sangat kaget
Karena saya sadar saya manusia penuh kekurangan ya. Ada seorang anggota GKPI yang mencap saya si pelebegu. Bayangkan. Berdasarkan buku yang saya tulis tentang GKPI. Tersentak juga ya. Saya tanya, beliau kirim itu lewat email. Saya tanya apa maksudnya? Dan bukan hanya saya saja yang dicap sepele begu, beberapa teman pendeta juga. Tapi tidak dijawab pertanyaan itu. Yang kemudian muncul adalah buku penghormatan kepada beliau, yang beliau tulis maupun ditulis oleh sejumlah kawan, yang judulnya Pencela Tiada Tara. Wih, jadi pujian juga orang yang suka mencela tiada tara dalam hati saya. Tapi ya, saya tidak mau memperpanjang urusan itu, apalagi ketika saya membaca nas ini, maupun nas-nas lain, kita lihat Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukan banyak hal yang luar biasa, ternyata dicela, dicerca, bahkan dihukum mati. Dan itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan di kota Korintus, termasuk di jemaat Korintus yang waktu itu belum terlalu tua umurnya. Mungkin baru kira-kira 25 atau 30 tahun. Berarti jemaat kita ini masih lebih senior ya, dari segi umur ketika Paulus menulis surat ini. Di tengah-tengah situasi itu, banyak celaan, bahkan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bahkan ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, dituduh menipu, dihajar sampai nyaris mati, dan sebagainya. Di tengah situasi itu, Rasul Paulus dan kawan-kawan pelayannya menegaskan, dengan segala hal, kami tidak menyebabkan orang tersandung. Kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, menanggung dengan penuh kesabaran, tetap bekerja keras dan berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa, tetap memperlihatkan kemurnian hati, melayani dengan penuh kasih dan kemurahan, tetap memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, tetap bersukacita sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, dan seterusnya. Inilah respons Paulus dan juga mungkin kawan-kawannya sepelayanan atas sikap yang mencela, menyakiti yang dia terima, tidak hanya dari penguasa di kota Korintus, sekarang itu terletak di negara Yunani ya, tapi juga oleh jemaat. Paulus memang mencatat juga bahwa ada juga jemaat yang memuji, tidak semua mencela. Ada juga yang menghargai pelayanan mereka, tetapi bukan pujian ataupun penghormatan itu yang terutama memotivasi mereka untuk tekun melayani Tuhan dan sesama, melainkan keyakinan yang sangat mendasar bahwa mereka dan jemaat Korintus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Itulah tadi yang kita baca di ayat 1 dan 2. Nah, berdasarkan keyakinan itulah Paulus menyampaikan nasihat kepada warga maupun teman pelayan di jemaat Korintus yang ia sapa sebagai teman sekerja kami. Tadi kita baca istilah itu di ayat 1 ya. Dia menasihatkan dan mengimbau supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini sejalan dengan apa yang ia tulis pada pasal dan ayat terdahulu
yaitu pasal 5 ayat 15. Di situ Paulus mencatat, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tentu ini tidak hanya dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, tapi juga kepada kita. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa jemaat Korintus ini, paling tidak sebagian, yang sudah dilayani oleh Paulus dan kawan-kawan, bahkan juga yang dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, masih tega-teganya mencela, mendera, mendakwa Paulus sebagai penipu dan sebagainya. Bukankah mereka sudah menikmati pelayanan Paulus dengan sangat hebat? Bukankah mereka juga sudah tercakup dalam himpunan orang-orang atau umat yang diselamatkan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya? Sungguh memprihatinkan, bahkan memalukan sikap yang diperlihatkan oleh sebagian warga dan pelayan jemaat Korintus itu. Tetapi sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa, dalam arti bukan hal yang satu-satunya pernah terjadi di dunia ini. Kalau kita membaca sejarah kekristenan atau sejarah gereja yang sudah hampir 2000 tahun atau 20 abad, kita menemukan banyak contoh. Di sini saya membawa satu buku yang berjudul Bentara Kristus, Pergulatan Iman, Harap dan Kasih, Hudson Taylor, dalam pekabaran Injil di Tiongkok. Hudson Taylor bersama istri dan juga teman-temannya pelayan puluhan tahun melayani di Tiongkok memberitakan Injil. Tapi apa yang mereka alami? Masuk penjara, rumahnya dibakar, dan sebagainya. Tapi sampai akhir hayatnya, Hudson Taylor tidak pernah mundur dari tugas pelayanan itu. Dia membentuk organisasi pekabaran Injil China Inland Mission, dan kemudian ketika komunis berkuasa di Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong, mereka diusir dari Tiongkok. Waktu itu Hudson Taylor sudah meninggal, lalu mereka pindah ke negara lain, lalu namanya berubah menjadi Overseas Missionary Fellowship, OMF. Bapak dari Yu'un, anggota jemaat kita, atau suami dari nang tua saya, mamanya Yu'un itu, lama bekerja di OMF ini bahkan sampai akhir hidupnya, dan buku ini juga diterbitkan oleh nama atau unit OMF di Indonesia, Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Saya sangat terinspirasi oleh buku ini dan saya yakin kawan-kawan di sini juga terinspirasi. Kapan-kapan bisa menghubungi Yu'un supaya buku yang bagus ini bisa juga kita nikmati. Mudah-mudahan ada perpustakaan di jemaat kita ya. Kalau dibagi ke semua kita kan terlalu berat ya. Saya bulan Februari yang lalu ke Jambi, jemaat khusus GKP Jambi, dan setelah bercakap-cakap dengan kawan-kawan di sana, saya katakan silakan kalian buka perpustakaan di jemaat ini, nanti saya akan sumbangkan juga buku, tidak banyak, hanya 500 judul. Dan 300 diantaranya sudah saya kirim. Saya tidak akan kirim ke jemaat ini, sebab pendeta kita lebih banyak bukunya dari buku saya. Nanti itu sebagian besar akan diwariskan di sini juga ya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali ke jemaat Korintus, kenapa mereka sampai berbuat begitu kepada Paulus dan kawan-kawan? Rupanya memang jemaat ini sudah terkenal jemaat yang luar biasa bengal atau tegar tengkuknya.
Kalau kita baca 2 surat Paulus ke jemaat ini, diperlihatkan di situ betapa jemaat ini memperlihatkan banyak contoh yang buruk, perpecahan, perseteruan, penyembahan berhala, dan sebagainya. Nah, ketika Badan Penginjilan dari Jerman, Rheinische Missionsgesellschaft, menginjili di Tanah Batak dan mendirikan banyak jemaat di kampung halaman kita itu, mereka juga melihat ini jemaat-jemaatnya orang Batak ini suka mertokar, suka merbadai. Maka mereka katakan, Huria Batak ini tidak kurang, tidak lebih sama dengan jemaat Korintus. Mudah-mudahan tidak terhisap di dalamnya GKP Satria Grogol. Itu nami, hula-hula nami. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, apa dan bagaimanapun fenomena dan realitas yang terlihat di Korintus sekian abad yang lalu, maupun di gereja-gereja berlatar belakang Batak, termasuk GKPI yang harus jujur kita akui, gereja berlatar belakang Batak, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita diajak Tuhan melalui hambanya Paulus dan kawan-kawan untuk di satu sisi tetap teguh dan tegar dalam pelayanan kita, walaupun bisa saja kita bahkan sering dicerca, dituduh macam-macam. Justru macam-macam cercaan itu mendorong kita atau menjadi bahan atau modal bagi kita untuk memurnikan motivasi kita, mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan kasih dan karunia-Nya yang melimpah. Di sisi lain, kita diajak untuk tidak ikut-ikutan meniru watak dan perilaku sebagian, sekali lagi sebagian, bukan semua, warga dan pelayan jemaat Korintus, yaitu senang mencela sesama warga dan pelayan. Kiranya kita tidak ikut-ikutan meniru itu, termasuk juga ketika kita melaksanakan tugas pelayanan kita di tempat lain, termasuk di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kita. Tuhan menghadirkan kita untuk tetap melayani dengan sukacita. Kita memang semua, termasuk saya, adalah orang berdosa, penuh cacat celah. Namun kita juga sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Martin Luther mengatakan kita ini adalah simul justus et peccator. Orang yang sudah dibenarkan tapi masih tetap berdosa. Kita tidak usah menjadikan keberdosaan kita itu menjadi penghalang untuk melanjutkan pelayanan. Kita masih terus menjalani kehidupan di tengah berbagai kesukaran, termasuklah ancaman pandemi COVID yang masih terus mengganas. Di tengah-tengah situasi berat itu, sebagai kesatuan jemaat GKP Satria, di dalamnya lah para pelayan dan warganya, maupun sebagai individu, kita terus didorong oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus dan kawan-kawan untuk tetap melayani dengan penuh kasih dan sukacita, sama seperti bahkan lebih dari yang sudah kita kerjakan selama ini. Walaupun kita harus menyadari juga keterbatasan kita, lingkungan kita yang belum tentu selalu menyambut pelayanan kita dengan baik. Mungkin ada yang mencela kita, menuduh kita macam-macam atas pelayanan kita, tetapi kiranya semua itu tidak menyurutkan pelayanan dan kesungguhan pelayanan kita. Di sebuah jemaat GKPI, bahkan mungkin di beberapa, ada satu lagu yang dinyanyikan sebelum ibadah dimulai di konsistori. Tadi kita membukanya dengan nyanyi Tuhan Allah Hadir ya. Tapi di jemaat ini tiap minggu itu terus. Lagu itu gubahan dari lagu Batak, Madek Dek Magambiri. Tapi bukan itu yang dinyanyikan.
melayani dengan sungguh, melayani dengan sungguh, dan seterusnya. Nanti bisa kita temukan lagu itu mungkin di pelengkap Kidung Jemaat atau dimanapun. Itulah yang kiranya terus kita lakukan di sepanjang hidup kita sebagai komunitas, persekutuan maupun sebagai pribadi atau individu. Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui kesaksian maupun juga nasihat hamba-Mu Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Biarlah kami di dalam segala keterbatasan kami, bahkan juga dalam segala cacat celah kami, Tuhan layakkan ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami saat ini. Ada sejumlah warga jemaat kami di sini yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menilik mereka, menguatkan mereka, dan memberi yang terbaik kepada mereka sesuai dengan cinta kasih-Mu. Bahkan di antara kami yang ikut dalam ibadah ini di gereja ini ataupun di rumah, ada yang sedang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah rangkulan cinta kasih-Mu menghangatkan dan menguatkan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang minggu ini berulang tahun yang tidak kami sebut satu persatu namanya. Biarlah mereka juga terus mengalami kasih sayang dan penyertaan Tuhan, melanjutkan ziarah kehidupan mereka pada hari-hari dan tahun-tahun mendatang bersama dengan Tuhan. Kami doakan macam-macam program, rencana, dan kegiatan jemaat-Mu di sini, bahkan juga di seluruh GKPI, bahkan seluruh gereja-Mu di Indonesia dan di muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong kami dalam segala keterbatasan kami untuk mewujudkan itu sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan Tuhan. Ada banyak hal yang mau kami doakan, banyak peristiwa yang kami gumuli. Tidak dapat kami menyebutkannya satu persatu karena keterbatasan kata-kata, ingatan, maupun waktu kami. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak dan kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.